Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Mahfudin dengan NIM 22046, Program Studi Manajemen kelas 7 semester 6 dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabui ISEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Produktivitas dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabui ISEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian terima kasih. Langsung saja materi saya di sini yaitu manajemen produktivitas dari awal semester hingga saat ini. Lanjut. Yang pertama di sini yaitu definisi produktivitas. Apa sih produktivitas? Produktivitas merupakan ukuran efisiensi yang menunjukkan perbandingan antara output atau hasil produksi dengan input, yaitu sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Rumus umum yang digunakan yaitu produktivitas sama dengan output bagi input. Terus produktivitas mencerminkan seberapa efektif suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi itu cara ukurnya gitu. Terus jenis-jenis produktivitas. Yang pertama produktivitas tenaga kerja, yaitu mengukur efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output, seringkali dihitung sebagai jumlah output per jam kerja atau per orang. Yang kedua ada produktivitas modal, yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal, misalnya mesin, peralatan, teknologi dalam menghasilkan output. Biasanya dihitung sebagai output unit per unit modal. Yang ketiga ada produktivitas total atau total productivity measure, yaitu mengukur efisiensi keseluruhan dalam menggunakan semua faktor produksi. Di dalamnya ada tenaga kerja, modal, bahan baku untuk menghasilkan output. Rumus produktivitas total sama dengan total output dibagi total input. Yang keempat ada produktivitas parsial atau partial productivity measure, yaitu mengukur efisiensi penggunaan satu faktor produksi saja, misalnya hanya tenaga kerja atau hanya modal, tanpa mempertimbangkan faktor lainnya, itu dari produktivitas parsial. Selanjutnya, ekivalensi produktivitas. Agar perbandingan produktivitas antara perusahaan dapat dilakukan secara adil dan objektif, diperlukan ekivalensi, yaitu kesetaraan dalam beberapa aspek penting. Ekivalensi itu kesetaraannya. Persyaratan untuk membandingkan produktivitas antar perusahaan. Yang pertama ada unit pengukuran yang sama. Output dan input harus diukur menggunakan satuan yang konsisten, misalnya dalam unit produksi, jam kerja, atau nilai rupiah. Yang selanjutnya ada lingkup aktivitas yang sejenis. Perusahaan yang dibandingkan harus bergerak dalam bidang atau sektor industri yang sama, agar karakteristik produksinya sebanding. Selanjutnya ada kondisi operasional yang setara. Faktor eksternal seperti teknologi, pasar, dan kebijakan harus berada dalam kondisi yang relatif serupa. Terus yang terakhir ada waktu pengamatan yang serupa. Faktor eksternal seperti teknologi, pasar, dan kebijakan harus berada dalam kondisi yang relatif serupa. Itu bagian dari ekivalensi produktivitas. Selanjutnya ada penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Yang pertama ada penyebab peningkatan produktivitas. Beberapa faktor utama yang dapat mendorong peningkatan produktivitas di lingkungan organisasi antara lain yang pertama ada inovasi teknologi. Penggunaan teknologi baru dapat mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan hasil produksi. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terus ditingkatkan akan bekerja lebih efisien dan produktif. Yang ketiga ada efisiensi proses, yaitu penyederhanaan alur kerja, pengurangan waktu tunggu, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada kepemimpinan yang baik, kayak kepemimpinan yang visioner dan partisipatif dapat memotivasi tim untuk bekerja lebih produktif. Itu penyebab peningkatan produktivitasnya. Terus apa sih dampak dari peningkatan produktivitas? Peningkatan produktivitas memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan. Di antaranya yang pertama ada peningkatan keuntungan. Dampak yang pertama itu output yang lebih tinggi dengan input yang sama atau harga sedikit akan meningkatkan margin keuntungan.
Terus yang kedua ada harga jual lebih kompetitif. Efisiensi biaya memungkinkan perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah di pasar. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan meningkat. Produktivitas tinggi sering diikuti dengan intensif atau penghargaan bagi karyawan. Itu dampak yang ketiga ya. Terus yang keempat daya saing perusahaan naik. Perusahaan yang produktif lebih mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan industri. Itu beberapa dampak dari peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada siklus dan pengukuran produktivitas. Tahapan manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas merupakan proses berkelanjutan yang mencakup 5 tahapan utama. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan area atau proses mana yang perlu ditingkatkan produktivitasnya. Yang kedua ada pengukuran produktivitas, menghitung rasio output terhadap input untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu usaha tersebut. Yang ketiga ada analisis penyebab, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas, baik penghambat maupun pendorong. Yang keempat ada pengambilan keputusan, yaitu menetapkan strategi atau tindakan untuk meningkatkan produktivitas berdasarkan hasil analisis. Yang kelima ada implementasi dan evaluasi, yaitu menerapkan strategi yang dipilih dan memantau hasilnya secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Itu tahapan manajemen produktivitasnya. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas bertujuan untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Rumus umum yang digunakan, produktivitas sama dengan input dibagi output. Contohnya, jika sebuah pabrik menghasilkan 500 unit produk dengan menggunakan 250 jam kerja, maka produktivitas tenaga kerja adalah 500 unit dibagi 250 unit sama dengan 2 unit per jam. Selanjutnya ada evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas bertujuan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan serta mengidentifikasi area perbaikan yang berkelanjutan. Langkah-langkah evaluasi produktivitas yang pertama ada analisis tren produktivitas, yaitu mengamati perkembangan produktivitas dari waktu ke waktu untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kinerja. Yang selanjutnya ada benchmarking dengan standar industri, yaitu membandingkan produktivitas perusahaan dengan standar industri atau pesaing utama untuk menilai posisi relatif. Yang ketiga ada analisis efisiensi sumber daya, yaitu mengkaji seberapa optimal pemanfaatan input, yaitu tenaga kerja, mesin, bahan baku dalam proses produksi. Yang selanjutnya ada umpan balik dari stakeholder, yaitu mengumpulkan masukan dari karyawan, manajer pelanggan, dan mitra kerja guna memperoleh perspektif yang menyeluruh. Selanjutnya ada penggunaan indikator kinerja atau KPI, yaitu mengukur produktivitas melalui Key Performance Indicator atau KPI yang relevan seperti output per jam kerja, efisiensi biaya, atau tingkat pemanfaatan mesin. Selanjutnya ada perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas merupakan proses strategi untuk memastikan peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama ada berdasarkan waktu. Yang pertama jangka pendek, difokuskan pada peningkatan efisiensi harian atau mingguan seperti penjadwalan kerja, pengurangan waktu henti, atau optimalisasi jalur panjang. Selanjutnya ada jangka panjang, difokuskan pada pengembangan infrastruktur seperti teknologi, pelatihan SDM, serta transformasi budaya kerja secara menyeluruh. Itu berdasarkan waktunya. Selanjutnya ada metode SMART Goal. Dalam menyusun tujuan perencanaan, metode SMART digunakan untuk memastikan tujuan yang jelas dan terukur. Yang pertama ada spesifik, yaitu tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya ada measurable atau tujuan dapat diukur kemajuannya. Selanjutnya ada achievable atau tujuan realistis untuk dicapai, jadi realistis tujuannya. Terus ada relevan, tujuan harus selaras dengan kebutuhan organisasi, jadi harus selaras. Selanjutnya ada time bound atau tujuan memiliki batas waktu yang jelas agar ada deadline-nya gitu. Terus langkah-langkah perencanaan produktivitas.
Pertama ada menentukan tujuan produktivitas, misalnya peningkatan output sebesar 10% dalam 3 bulan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mengidentifikasi hambatan. Contoh, mesin sering rusak atau kurangnya pelatihan untuk karyawan. Terus ada menyusun strategi, menetapkan pendekatan yang akan digunakan seperti perawatan preventif mesin atau pelatihan teknis di dalam perusahaannya. Terus menerapkan rencana implementasi strategi sesuai dengan waktu dan sumber daya yang telah ditentukan. Selanjutnya ada mengevaluasi dan menyesuaikan, yaitu melakukan monitoring berkala dan penyesuaian jika ada deviasi dari targetnya. Selanjutnya productivity improvement and sustaining. Productivity improvement and sustaining yaitu peningkatan dan pemeliharaan produktivitas merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan organisasi tetap kompetitif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. A. Strategi untuk meningkatkan produktivitas. Pertama ada adopsi teknologi baru, yaitu mengimplementasikan sistem otomatisasi atau perangkat lunak manajemen atau peralatan produksi modern untuk meningkatkan efisiensi kerja, yaitu upgrade terhadap teknologinya. Terus pengembangan sumber daya manusia, memberikan pelatihan teknis, pengembangan soft skill, dan pembinaan karir guna meningkatkan kapabilitas individu maupun tim dari sektor manusianya ya. Terus dari perbaikan proses kerjanya atau continuous improvement, menggunakan pendekatan seperti Kaizen, Lean, atau Six Sigma untuk menyempurnakan alur kerja secara berkelanjutan. Itu sistemnya. Terus yang B adalah strategi untuk mempertahankan produktivitas. Yang pertama, monitoring rutin, melakukan pengawasan terhadap proses kerjanya dan output secara berkala agar dapat segera menangani deviasi atau penurunan performa. Jadi dimonitor untuk tiap orangnya, terus proses kerjanya itu dimonitor secara rutin. Terus evaluasi berkala, menilai efektivitas strategi produktivitas dan melakukan perbaikan berdasarkan data serta umpan balik. Jadi tiap orangnya kita kayak wawancara ataupun ditanya apa sih yang jadi masalah, yang jadi kurangnya di kerjaan ini gitu. Jadi dievaluasi untuk tiap orang ataupun kejadian di dalam perusahaan tersebut. Terus membangun budaya kerja yang adaptif dan inovatif, yaitu mendorong keterbukaan terhadap perubahan, kolaborasi lintas fungsi, serta pemberian ruang untuk ide-ide baru dalam meningkatkan efisiensi. Jadi ada komunikasinya nih antar divisi atau antar lintas fungsinya gitu. Terus resumen dari buku tentang manajemen produktivitas, saya meresum di bab 3. Terus di dalamnya ada konsep kompensasi. Bab ini membahas konsep kompensasi sebagai bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa dan kontribusi mereka kepada perusahaan. Kompensasi tidak hanya terbatas pada bentuk uang, tetapi juga dapat berupa fasilitas non-finansial. Tujuan utama pemberian kompensasi adalah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kontribusi karyawan. Itu namanya kompensasi. Jadi nggak bentuk uang aja, kayak penghargaan, terus kedekatan gitu antara bos dengan karyawannya itu berupa kompensasi juga. Terus yang A ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompensasi. Yang pertama, permintaan dan persediaan tenaga kerja. Tingkat kompensasi dapat naik atau turun tergantung keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia. Selanjutnya ada kemampuan bayar perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat umumnya dapat memberikan kompensasi lebih tinggi. Itu kalau untungnya lagi naik gitu. Jadi kompensasinya biasanya lebih tinggi. Terus penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. Hasil negosiasi antara manajemen dan karyawan berperan dalam menentukan besarnya kompensasi. Terus faktor pemerintah, regulasi seperti upah minimum mempengaruhi kebijakan kompensasi perusahaan. Misalnya kalau UMR-nya kecil, otomatis gajinya biasanya kecil karena tergantung regulasi upah minimumnya tersebut.
Terus standar dan biaya hidup pegawai, lokasi geografis dan biaya hidup turut menjadi pertimbangan dalam penetapan kompensasi. Jadi standar biaya hidup pegawai tersebut kayak misalnya di Jakarta nih, biaya hidupnya kan mahal. Jadi otomatis si bosnya itu harus paham nih dari lokasi geografisnya. Seharusnya kayak gitu. Karena tiap daerah kan beda untuk biaya hidupnya. Terus ukuran perbandingan upah atau internal equity. Posisi yang lebih tinggi atau memiliki tanggung jawab besar umumnya menerima kompensasi lebih tinggi karena tingkat tanggung jawab tersebut. Kalau misalnya karyawan biasa nih dibandingkan dengan operator, kayak gitu misalnya ya. Kalau karyawan biasa kan tanggung jawabnya cuma kerjaan biasa-biasa doang. Kalau operator kan bagian dari yang mengatur dari jalannya usaha tersebut. Kan tanggung jawabnya tinggi juga, jadi harus disesuaikan dengan gajinya tersebut. Terus B, ada tujuan administrasi kompensasi, yaitu menarik tenaga kerja yang kompeten. Selanjutnya ada mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Selanjutnya ada menjamin keadilan dan transparansi. Selanjutnya ada mendorong perilaku kerja yang diinginkan. Selanjutnya ada mengendalikan biaya operasional. Terus terakhir ada memenuhi ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Itu tujuan administrasi kompensasi. Terus yang C ada bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama ada gaji. Itu hal yang utama ya. Gaji itu imbalan pokok atas pekerjaan yang dilakukan. Itu namanya gaji. Terus yang kedua ada bonus, itu penghargaan atas pencapaian tertentu atau kinerja luar biasa. Misalnya di karyawan tersebut misalnya dapat menarik 100 orang per bulannya, kayak gitu. Itu bisa diberikan bonus terhadap pencapaiannya tersebut. Terus insentif, tunjangan berbasis prestasi seperti uang, makan, transportasi atau lembur, itu insentif. Terus kesejahteraan, itu fasilitas non-finansial seperti asuransi, layanan kesehatan, dan tunjangan keluarga. Itu harus dilakukan agar karyawannya dapat merasa dihargai. Kesimpulannya, produktivitas bukan hanya sekedar bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Dengan strategi yang tepat, peningkatan produktivitas memerlukan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, perencanaan yang terukur, serta evaluasi berkelanjutan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, produktivitas dan kompensasi saling berkaitan erat. Kompensasi yang adil dan tepat sasaran dapat menjadi pemicu motivasi dan kinerja karyawan yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap produktivitas organisasi secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.